Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Ketua, Mbak Anggi, Wakil Ketua yang saya banggakan, teman-teman Komisi 4. Alhamdulillah, nampaknya ini suasana agak kedinginan ini, sepi banget ya. Kemudian Pak Sekjen beserta seluruh jajaran kementerian yang saya banggakan, izinkan pada kesempatan ini saya juga mewakili fraksi Partai Gerindra yang diperintahkan Pak Darori. Hari ini saya harus menyampaikan beberapa pertanyaan teman-teman fraksi Gerindra. Karena sebagaimana kesepakatan Kapoksi, kita menyampaikan di sini perwakilan agar lebih cepat, lebih terkendali. Maka pertama, ini untuk menyangkut dengan Sekretaris Jenderal. Sebagaimana kami pahami bahwa di KLHK masih banyak pejabat yang PLT. Maka singkatnya kami meminta kepada KLHK, apalagi dalam tahun 2021 ini, agar kita bisa bekerja maksimal, mohon kekosongan itu segera diisi. Yang kedua, kami sebagaimana kita pahami dan dibatasi oleh undang-undang, di mana DPR tidak bisa membahas atau mengoreksi Satuan 3, maka apa yang disampaikan Bu Kiki itu tadi adalah menjadi perhatian Pak Sekjen beserta Ijen, agar setiap rupiah yang kita anggarkan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara. Kemudian kami juga mendengar informasi banyak sekali yang terpapar COVID di KLHK. Semoga salah. Jika pun benar, kami juga mohon informasi sebenarnya bagaimana penanganan COVID di KLHK. Kemudian kami juga meminta kepada KLHK untuk dapat memberikan penjelasan secara komprehensif langkah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dan kami minta kepada Pak Sekjen untuk memberikan penjelasan kami secara konkret, dan jika masih ada tanggapan serius dari BPK tidak ditanggapi secara serius, maka kami juga mengharapkan agar untuk diserahkan kepada penegak hukum. Kemudian untuk Inspektorat Jenderal, realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sangat tidak signifikan, hanya cuma mencapai 30%, dan bahkan belanja barang di bawah 30%, dibandingkan dengan realisasi anggaran secara proporsional yang mencapai kisaran 40%. Kami minta Itjen untuk lebih meningkatkan kinerja, karena memang ini fungsi pengawasan internal KLHK. Kemudian Direktorat Jenderal KSDAE. Pertama, kami fraksi Gerindra mengapresiasi kerjasama yang baik antara Itjen KSDAE dengan Karantina Pertanian dan Kepolisian sehingga dapat menganggalkan penyeludupan orang utan di Lampung. Kemudian kami juga berharap, apalagi di KSDAE kan tidak ada penegakan hukum, tidak ada orang penegakan hukum yang dari KSDAE. Maka perlu, saya pikir, kami mengharapkan kepada KLHK, terutama Pak Roy, Pak Gakum, untuk terus bekerja sama. Saya pikir ini perlu kehati-hatian kita bersama, dan optimalisasi kita bersama. Selanjutnya, kami sedikit ingin mempertanyakan tentang tindak lanjut hasil Komisi 4 ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca, di mana waktu kita berangkat ke sana banyak masyarakat yang komplain, namun kami perlu penjelasan langkah-langkah konkret selanjutnya sebagaimana yang kita sepakati di Pulau Rinca itu, Pak Wiratno, kemarin itu. Tapi habis dari pulang ke situ kami tidak mendapat informasi lebih lanjut. Kemudian kami juga perlu mendapat penjelasan tentang konflik kepentingan antara KLHK dengan KKP, tentang di mana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa terumbu karang masih masuk wewenang KSDAE dalam hal izin ekspor, khususnya terumbu karang budidaya.
Namun setelah dikeluarkan izin ekspor oleh KSDAE, ternyata oleh Kementerian KKP tidak bisa, tidak dibolehkan keluar. Maka ini ada konflik regulasi atau konflik kepentingan di sini. Kami perlu penjelasan dari Bapak agar kami dapat memahami apa penyebabnya. Kemudian yang terakhir untuk KSDAE, Pak, saya semalam juga WA Bapak tentang gajah yang sedang konflik di Aceh. Memang nggak tahu entah kenapa Aceh dulu waktu Aceh konflik, gajah nggak berkonflik. Di saat masyarakat tidak lagi konflik, gajah berkonflik. Jadi konflik bersenjata aja di Aceh bisa diselesaikan. Saya juga yakin KLH dapat menyelesaikan konflik gajah dengan masyarakat. Kemarin dalam Ramadan saya WA Bapak semalam untuk yang terjadi di Langkahan, tapi sampai sekarang masih ada. Semalam Pak Camat telepon saya juga begitu. Tetapi permasalahan gajah bukan permasalahan kemarin, sudah bertahun dan menahun sudah di Aceh. Maka pada forum ini saya mohon dukungan pimpinan saya yang terhormat dan juga anggota dewan terhormat. Sudahlah kami dulu berkonflik dengan manusia sehingga Aceh dianggap daerah konflik. Sekarang pasca konflik itu selesai, kami sudah berkonflik dengan gajah. Maka kami juga ingin berkonflik dengan gajah. Maka saya minta mohon dukungan kita semua untuk menjadi kesimpulan agar kita sudah mulai masuk menyelesaikan konflik gajah di Aceh dan mungkin di daerah-daerah lainnya. Karena ini cukup banyak korban sudah, Pak. Apalagi nanti jangan salahkan masyarakat kalau mereka nembak. Di saat masyarakat tidak sabar, di bawah AK ditembak bagaimana? Jadi ini Pak Dirjen, saya mohon dengan sangat, ini kita bila perlu kita panggil semua stakeholder di Aceh, kita duduk bersama. Pada tahun 2021 ini bukan cuma sekedar kita prihatin, kita akan menyelesaikan, kita akan mengusir, tidak. Kita dalam bagaimana ada langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik gajah Aceh secara permanen. Kemudian menyangkut dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Ini ada pertanyaan ya teman-teman, saya menyampaikan tentang tindak lanjut tentang permasalahan di Kabupaten Lamandau tentang konflik agraria antara warga Kinipan, masyarakat adat Laman Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari. Dan permasalahan ini telah ditinjau oleh Komisi 4. Maka kami perlu penjelasan langkah-langkah apa yang telah diambil dan bagaimana progresnya. Ini ada beberapa lagi, tapi tidak mungkin saya baca ini terlampau panjang, terlampau banyak. Saya pikir kita juga menghargai orang lain yang ingin bertanya. Tapi izinkan saya serahkan. Kenapa saya serahkan sekarang, Pak? Jangan kayak kemarin. Waktu dijawab nggak masuk. Jadi saya serahkan sekarang, biar nanti sekalian dijawab. Saya pikir itu menghematkan waktu. Namun yang terakhir, saya ingin mengingatkan Pak Sekjen, seindah apapun program, sebanyak apapun uang KLHK, sebesar apapun semangat kita, tidak akan mencapai sebuah hasil yang maksimal tanpa sinergitas antara pusat, daerah, dan masyarakat, dan kehutanan. Jadi saya berharap, mari kita tinggalkan ego kita masing-masing, mari kita memberikan pencerahan kepada semua lini, agar setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap program yang kita keluarkan, betul-betul bermanfaat. Apalagi selama ini kita melihat bahwa antara program kementerian dengan daerah malah tidak matching ini, tidak paham mereka. Mereka tidak mengerti permasalahan yang program kita sehingga implementasi di lapangan sering berantakan. Maka saya minta kepada Dewan rapat Komisi 4, persetujuan Dewan, persetujuan teman-teman Komisi 4, agar ke depan setiap kegiatan atau bantuan yang ada di KLHK juga harus disosialisasikan di lapangan agar bermanfaat. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas serba kekurangan dan keterbatasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami persilakan. Kameranya siapkan. Mana TA-nya Pak Khalid?